Saat sebuah kota mencetak uang sendiri. Di sebuah kota kecil di pegunungan Tirol, Austria, tahun 1932, dunia sedang hancur. The Great Depression atau depresi besar sedang mencekik leher ekonomi global. Di kota bernama Wurgel ini, pabrik-pabrik tutup, toko-toko kosong, dan yang paling mengerikan, tidak ada uang yang berputar. Pengangguran melonjak drastis. Orang-orang berdiri di sudut jalan dengan tatapan kosong. Pemerintah kota bangkrut, tidak mampu memperbaiki jalan yang rusak, apalagi memberi bantuan sosial. Uang seolah menghilang di telan bumi. Bukan karena barangnya tidak ada, tapi karena orang-orang takut dan memilih menyimpan uang terakhir mereka di bawah kasur. Inilah kisah tentang eksperimen ekonomi paling radikal dalam sejarah modern. Kisah di mana sebuah kota kecil memutuskan untuk berhenti mematuhi aturan main bank sentral dan menciptakan sistemnya sendiri. Di tengah kekacauan ini, muncullah Michael Unterguggenberger, wali kota Wurgel. Ia bukan sekedar birokrat, ia adalah mantan masinis kereta api yang punya pemikiran tajam. Ia tahu bahwa jika ia hanya menunggu bantuan dari Wina, kotanya akan mati. Unterguggenberger mulai mempelajari teori-teori ekonomi alternatif hingga ia menemukan karya seorang ekonom Jerman Argentina bernama Silvio Gesell. Gesell punya diagnosis yang unik tentang krisis. Masalahnya bukan karena kita kurang uang, tapi karena uang itu sakit. Uang konvensional berfungsi sebagai alat tukar, tapi juga sebagai alat penyimpan kekayaan. Masalahnya, orang lebih suka menimbun uang daripada membelanjakannya, karena uang tidak bisa busuk atau berkurang nilainya jika didiamkan. Mari kita bedah ide gila Silvio Gesell ini. Ia menyebutnya sebagai Freigeld atau uang bebas. Gesell berargumen bahwa uang seharusnya berfungsi seperti barang-barang di alam. Semua barang di dunia ini terkena hukum entropi. Buah bisa busuk, besi bisa berkarat, tenaga kerja manusia hilang jika tidak digunakan hari itu juga. Tapi uang justru menjadi lebih berharga jika disimpan melalui bunga. Ide Gesell adalah uang harus memiliki biaya penyimpanan. Inilah yang disebut sebagai demurrage. Jika Anda memegang uang dan tidak membelanjakannya, nilai uang itu akan menyusut setiap bulannya. Dengan demikian, uang juga terkena hukum entropi. Alat tukar menjadi sama sifatnya dengan yang dipertukarkan. Dengan cara ini, uang dipaksa untuk terus bergerak. Uang bukan lagi raja yang disembah dan disimpan, melainkan sekedar pelayan yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pada Juli 1932, Unterguggenberger meyakinkan Dewan Kota untuk mencetak sertifikat tenaga kerja atau Arbeitswertschein. Ini adalah mata uang lokal yang dijamin oleh deposit uang resmi di bank. Namun, ada satu aturan main yang aneh. Di setiap lembar uang tersebut, terdapat 12 kotak kosong di bagian belakang. Agar uang itu tetap berlaku setiap bulannya, pemiliknya harus menempelkan perangko seharga 1% dari nilai uang tersebut. Jika Anda punya uang 10 shilling dan Anda ingin menggunakannya bulan depan, Anda harus membeli perangko 0,1 shilling dari pemerintah kota dan menempelkannya di sana. Hasilnya luar biasa. Karena orang tidak mau membayar pajak penyimpanan ini, mereka buru-buru membelanjakannya. Uang itu mengalir seperti air bah. Warga membayar pajak yang tertunggak bertahun-tahun. Pemerintah kota menggunakan uang pajak itu untuk menggaji pekerja bangunan. Pekerja bangunan membelanjakannya di toko roti. Tukang roti membayar petani. Dalam waktu singkat, uang Wurgel berputar 14 kali lebih cepat daripada uang resmi Austria. Dampaknya sangat instan, hingga dijuluki keajaiban Wurgel. Dalam 1 tahun, angka pengangguran turun drastis sebesar 25%, sementara di wilayah Austria lainnya justru naik. Jalan-jalan diperbaiki, jembatan baru dibangun,
dan sistem drainase modern dipasang. Seluruh tunggakan pajak warga lunas. Moral masyarakat bangkit kembali. Kabar ini menyebar ke seluruh dunia. Ekonom ternama Irving Fisher dari Amerika Serikat bahkan terkesima dan menyarankan pemerintah AS menggunakan sistem serupa untuk mengatasi depresi besar di sana. Lebih dari 300 kota di Austria dan banyak kota di negara lain mulai berencana meniru model Wurgel. Namun, kesuksesan ini memicu ketakutan di tempat yang tak terduga. Bank Sentral Austria. Mereka melihat Wurgel sebagai ancaman terhadap monopoli mereka dalam mencetak uang. Jika setiap kota mencetak uangnya sendiri yang busuk dan berputar cepat, bagaimana bank bisa mengontrol bunga dan inflasi? Bank Sentral membawa kasus ini ke pengadilan. Mereka menuntut Wurgel atas tuduhan pelanggaran hak eksklusif negara untuk mengeluarkan mata uang. Unter Guggenberger melawan sekuat tenaga. Ia berargumen bahwa ini bukan uang, melainkan sertifikat kerja. Namun, hukum saat itu sangat kaku. Pada akhir 1933, pengadilan memutuskan bahwa eksperimen Wurgel ilegal.